Kini diperiksa polisi, awal mula Mira Hayati jual skincare di Makassar, bisa beli emas tiap pekan. Sukses menjadi seleb TikTok sekaligus pengusaha skincare, Mira Hayati asal Makassar, Sulawesi Selatan, kini menjadi sorotan. Hal ini lantaran diduga produknya MH Miracle Whitening Skin mengandung bahan berbahaya. Ia diketahui pernah viral di media sosial karena membeli emas di Arab Saudi, pamer tas emas mentereng hingga kerap posting tumpukan uang. Lantas bagaimana awal mula bisnisnya hingga kini kaya raya dan bisa beli emas setiap hari Jumat? Mira Hayati merupakan istri pria bernama Farhan. Mungkin banyak orang mengira jika Farhan suami Mira Hayati itu merupakan petinggi atau pejabat negara. Mira Hayati sendiri agaknya enggan mempublikasikan identitas suaminya dan lebih suka memperkenalkannya dengan sebutan Pak Bos kepada seluruh rekan bisnis. Diungkap Mira dalam acara Insert Live, kala itu ia pertama kali bertemu dengan suami keduanya lewat aplikasi Hijau, sejenis aplikasi transportasi. Hal itu juga menjadi awal mula perkembangan bisnis skincare MH Miracle Whitening Skin yang berdiri 20 Juli 2020. Kini, produk skincare yang dikeluarkan Mira Hayati diberi nama MH Whitening Skin telah memiliki 20.000 reseller di seluruh Indonesia. Mira mengklaim produknya telah menguasai pasar kosmetik Indonesia, Arab Saudi, Dubai, Malaysia, Hong Kong dan Taiwan. Membeli emas merupakan hobi Mira Hayati. Bahkan, dia mengaku rutin membeli emas setiap hari Jumat. Ia kemudian mengungkapkan alasan memilih membeli emas setiap hari Jumat. Di hari yang sama, kata Mira Hayati, ia juga sering melakukan kegiatan berbagi. Ia juga mengungkap alasannya membeli emas hari Jumat. Menurutnya, hari Jumat merupakan hari yang penuh berkah. Tak banyak yang tahu kalau wanita kelahiran 1995 itu rupanya pernah hidup susah. Bahkan sejak duduk di bangku sekolah dasar, ia sudah menjadi seorang biduan dangdut. Saat menjadi biduan, Mira Hayati mengungkapkan banyak hal tak mengenakan yang pernah ia alami. Namun Mira Hayati menganggap kejadian pahit itu sebagai risiko dan tuntutan dari pekerjaan.